Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Masula, kelas PLB 21A, NIM 210100444047. Di sini saya akan membacakan tentang resume jurnal tentang literasi digital. 1. Pendidikan literasi digital di kalangan usia muda. Kalangan muda sebagai generasi milenial atau digital native merupakan pengguna terbesar dalam penggunaan media sosial saat ini. Penelitian mengenai literasi digital masih jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah kalangan usia muda dengan rentang usia 17 hingga 21 tahun yang merupakan pengguna aktif media sosial. Menurut David Buckingham, bahwa pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga memampukan anak muda sebagai konsumen media membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya. Selain itu, memampukan anak muda untuk menjadi prosedur media dengan caranya sendiri, sehingga menjadi partisipan yang berdaya di masyarakatnya. Pendidikan media adalah soal pengembangan kemampuan kritis dan kreatif anak muda. Pelatihan literasi media diperlukan agar masyarakat memiliki sikap kritis dalam menyikapi setiap informasi dan interaksi yang ada. Masyarakat perlu diberikan edukasi berkenan dengan aturan dan cara main yang digunakan ketika dia memanfaatkan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan dampak buruk literasi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pritanova menyebutkan bahwa pemahaman literasi digital yang buruk akan berpengaruh pada psikologis anak dan remaja, di antara lain sebagai berikut: cenderung menghina orang lain, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain, mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana hati terhadap komentar negatif, serta terbiasa berbicara dengan bahasa kurang sopan. Tujuan dasar literasi digital. Tujuan dasar literasi media ialah mengajarkan pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik di balik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggung jawab atas pesan atau ide yang diimplikasikan oleh pesan atau citra itu. Teknologi komunikasi mempengaruhi cara kita berinteraksi. Teknologi komunikasi melahirkan internet yang mempengaruhi setiap bidang kehidupan manusia. Interaksi sosial dapat dengan mudah terjadi dengan bantuan koneksi internet. Perusahaan telekomunikasi menciptakan banyak fitur atau aplikasi untuk memudahkan berkomunikasi dengan adanya media sosial. Gencarnya informasi dan perkembangan teknologi patut disikapi dengan bijak. Teknologi seperti dua sisi mata uang yang sama. Media sosial ini di satu sisi bisa berdampak positif, di sisi lain bisa berdampak negatif. Menurut Kurnia dan kawan-kawan, media sosial merupakan sebuah sarana komunikasi yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mencari informasi atau sumber informasi, dan dalam penggunaannya diperlukan keterampilan literasi media. Menurut Alkalay 2004, terdapat 5 jenis kemahiran yang tercakup dalam istilah umum digital literasi, meliputi foto. 1. Foto. Visual literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menyimpulkan informasi dari visual. 2. Reproduksi literasi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk menciptakan karya baru dari pekerjaan. 3. Percabangan literasi adalah kemampuan untuk berhasil menavigasi di media non-linear dari ruang digital. 4. Informasi literasi adalah kemampuan untuk mencari,
menemukan, menilai, dan mengevaluasi secara kritis informasi yang ditemukan di web. 5. Sosial emosional literasi, mengacu pada aspek-aspek sosial dan emosional hadir secara online. Apakah itu mungkin melalui sosialisasi dan berkolaborasi atau hanya mengkonsumsi konten. 2. Literasi digital dalam pembelajaran daring. Keberhasilan pembelajaran daring ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu aspek sarana dan prasarana, serta aspek kemampuan dosen atau guru, pengajar, pelajar, mahasiswa. Dalam penyelenggaraan pembelajaran daring, aspek sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran daring yaitu perangkat keras pembelajaran daring seperti komputer, laptop, smartphone, sinyal atau wifi. Tentu saja aplikasi yang diperlukan dalam pembelajaran daring seperti Zoom, WhatsApp, Gmail, Google Classroom, dan lain-lain. Sumber belajar yang baik adalah yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar perlu dilakukan oleh pendidik. Oleh karena itu, saat wabah pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan sosial, pembelajaran akan tetap dapat dilangsungkan secara virtual dengan menggunakan berbagai platform. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pembelajaran secara virtual atau daring mengharuskan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan suatu sumber belajar. Interaksi yang diharapkan tentu saja adalah interaksi timbal balik. Pembelajaran baik daring atau tatap muka langsung harus ditujukan pada pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotor. Baik pembelajaran tatap muka langsung dengan pembelajaran daring masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Douglas Belsaw dalam tesisnya What is Digital Literacy? Ada 7 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut. 1. Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks menggunakan pengguna dunia digital. 2. Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. 3. Konstruktif, yaitu rela cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri dan yang bertanggung jawab. Yang keenam, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Berikut adalah daftar jurnal. Saya mengambil jurnal tersebut dari Jurnal Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Usia Muda di Kota Bandung, yang disusun oleh Hana Silvana, Sesep, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua, jurnal dari literasi digital dalam pembelajaran daring dari Carsoni Bertadinata. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.